masih terkejut menemukan bos besar yang bernilai triliunan di depan mata. Ternyata hanya tersisa 1 jam umur panjang. Melihat bos besar yang akan segera meninggal, gadis itu tidak bisa memikirkan banyak hal dan memaksakan diri untuk mendekat. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Dan waktu di atas kepala bos besar justru meningkat menjadi 24 jam. Bos besar masih terbenam dalam getaran setelah dicium. Namun gadis itu sudah menariknya untuk berlari keluar. Ternyata 3 tahun yang lalu gadis itu pernah menyelamatkan nyawa bos besar. Saat itu, bos besar tiba-tiba mengalami keadaan darurat saat mengemudi. Untungnya, gadis itu lewat dan menyelamatkan nyawa bos besar dengan jarum perak. Ini juga membuat bos besar yang hanya bisa hidup 6 bulan. Sebuah lelang membuat keduanya bertemu lagi. Gadis itu sebenarnya ingin membeli kembali artefak magis yang hilang. Sementara itu, di dalam ruang VIP, bos besar juga mengenali bahwa gelang itu milik gadis itu malam itu. Segera menawarkan 50 juta untuk membeli gelang tersebut. Harga tinggi yang tiba-tiba ini membuat gadis itu terkejut dan marah. Dia benar-benar tidak mengerti siapa yang ingin merebut artefak magis darinya. Bos besar di dalam ruang VIP melihat gelang itu. Hatinya penuh dengan kerinduan terhadap gadis itu. Dan saat dia terpesona melihat gelang itu, racun dalam tubuhnya tiba-tiba kambuh. Batuk yang parah membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Sementara itu, gadis sudah tiba di pintu ruang VIP. Dan dia juga melihat bos besar di dalam ruang VIP hampir sekarat. Jadi dia terpaksa mengatur 2 penjaga pintu, mengeluarkan artefak magisnya dan menerobos masuk. Dan ketika bos besar melihat gadis itu, dia bahkan mengira itu adalah ilusi sebelum kematiannya. Gadis itu tidak ragu sedikit pun, segera mengeluarkan jarum perak untuk mengobatinya. Namun energi spiritual di dunia ini sangat tipis, membuat efek pengobatan hampir tidak ada. Dalam keadaan terdesak, dia membungkuk untuk memberikan energi spiritual kepada bos besar. Tiba-tiba, bos besar membuka matanya. Dia menekan kepalanya dengan tangan untuk memperdalam pola. Gadis itu terkejut dan segera mendorong bos besar. Dan ketika bos besar melihat jelas orang di depannya, setelah memastikan itu bukan ilusi, dia dengan gembira menggenggam tangannya, mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu dengannya lagi. Namun gadis itu sudah melupakan kejadian 3 tahun lalu, melupakan semuanya dengan bersih. Bos besar meskipun sedikit kecewa, namun segera bisa melepaskan. Lagi pula, bisa bertemu dengannya lagi sudah cukup. Saat itu, pandangan gadis itu jatuh pada gelang di tangan bos besar. Gelangmu ini. Gelang ini dibeli dilelang oleh wakil bos kami. Untuk masa depan. Orang itu. Nyonya. Namun ketika gadis itu menerima gelang tangan, dia menyadari bahwa artefak magisnya menganggap orang lain sebagai tuannya. Meskipun merasa sayang, dia tetap mengembalikan biji-bijian Buddha kepada bos besar. Dan tepat saat kedua orang itu bersentuhan, seberkas energi spiritual tiba-tiba mengalir di antara mereka. Gadis itu juga segera mengerti bahwa dia harus melalui pria di depannya untuk bisa menyerap energi spiritual. Sangat sulit menemukanmu. Energi spiritual ada tepat di depan mata Anda. Tapi bagaimana ini? Nona, apakah urusan wakil bos sudah selesai? Sudah selesai. Tapi belum sepenuhnya baik. Hanya bisa bertahan 3 hari. Bukan, Nona. Kamu harus menyembuhkan wakil bos kami. Harus bersama setiap hari agar bisa sembuh. Gadis itu tidak menyangka bos besar akan langsung setuju. Jadi dia meminta bos besar untuk segera pergi ke rumah Jiang mencarinya. Jika tidak, jika terlambat, dia benar-benar tidak akan bisa sembuh. Dan yang tidak pernah dipikirkan gadis itu adalah, bos besar ternyata datang dengan hadiah pernikahan dan bunga ke rumah Jiang. Dia bukan untuk membahas rencana pengobatan, namun datang untuk melamar. Bos besar menyatakan bahwa karena mereka perlu bersama setiap saat, lebih baik langsung menikah. Pernikahan bulan Juli, selama 1 bulan, juga memudahkanmu untuk mengobatiku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa membatalkan lamaran kapan saja. Kemudian bos besar mengeluarkan gelang, menyatakan bahwa selama dia setuju, apapun permintaannya bisa diterima. Mendengar ini, gadis itu langsung bersinar matanya. Dalam hati, dia menenangkan dirinya sendiri. Bukan karena melihat uang, melainkan dia memiliki hati yang ingin membantu orang yang menderita. Menikah. Ketika gadis itu tiba di rumah bos besar, dia segera menyadari, seluruh rumah memancarkan energi hitam. Jelas sekali telah dipasang jimat oleh seseorang. Patung Buddha yang diabadikan di aula tersebut juga memiliki masalah. Cerobong dupa di depan patung Buddha mengeluarkan asap hitam. Dalam keadaan normal, 1 batang dupa yang harum sudah cukup untuk menstabilkan keadaan. Namun asap dupa di sini berkeliaran kemana-mana. Jelas bahwa di rumah ini ada makhluk jahat yang bahkan tidak bisa ditenangkan oleh dupa. Dan begitu bos besar masuk ke dalam rumah, racun dalam tubuhnya semakin parah. Gadis itu segera menggunakan sihir untuk mengobati bos besar lagi. Saat itu, bibi bos besar datang mendekat dengan gadis asing. Gadis itu tidak sempat menyapa mereka. Dia ingin membawa bos besar ke dalam untuk diobati. Namun bibi menghalanginya. Dia mempertanyakan siapa gadis itu yang berbicara dengan begitu tidak sopan. Bos besar segera memperkenalkan gadis itu sebagai istrinya. Namun sepupu licik langsung mengutuk gadis itu. Dia adalah wanita boros yang hanya mengincar harta.
Meskipun tahu bos besar sakit parah, dia masih ingin menikahinya. Jelas dia datang hanya untuk warisan keluarga yang kaya. Sementara itu, gadis sudah tidak punya pikiran untuk berdebat tentang apapun dengannya. Karena dia menemukan waktu hidup di atas kepala bos besar telah berubah menjadi 1 jam lagi. Dia tidak sempat berpikir lebih jauh dan kembali mengatur. Namun kali ini hanya memperpanjang umur 2 jam. Gadis itu diam-diam merasa cemas. Harus segera menemukan sumber yang menyebabkan penyakit bos besar memburuk. Sumbernya harus ditemukan. Jadi dia menarik bos besar dan berjalan ke kamar. Dari mana gadis liar ini berasal? Apakah ini tentang pernikahan? Hanya sekadar basa-basi. Mati di malam pertama pernikahan. Itu adalah hadiah pernikahan yang aku berikan padamu. Setelah sampai di kamar, gadis itu segera mendesak bos besar untuk melepas semua pakaiannya. Bos besar langsung tertegun. Dengan sedikit malu, dia menyatakan bahwa dia belum siap. Kamu ini pria dewasa. Apa yang perlu kamu siapkan? Jadi aku perlu melepaskan janji apa? Pakaian tidak hanya.